Nggih. Selanjutnya, paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh staf ahli rektor bidang akademik. Monggo Pak Adi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya, dan selamat bertemu lagi, dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Dan baik, ini menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful dan Pak Agung kaitannya dengan pembelajaran yang menggunakan case method dan team based project. Tapi di sini saya mencoba untuk menerjemahkan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful dan juga oleh Pak Agung, dan diterjemahkan ke dalam pembelajaran daring Bapak Ibu, karena ini juga tidak mudah untuk menerapkan case method dan team based project secara daring. Jadi ini kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi ini bukan karena saya lebih menguasai, tapi ini kita diskusikan bersama di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu. Baik, ini mungkin sebelum ini kita bisa melihat coba sebentar. Oke. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Saiful kaitannya dengan karakteristik proses pembelajaran di pendidikan tinggi Bapak Ibu. Jadi di sini ada interaktif, holistik, integratif, dan seterusnya sampai berpusat pada mahasiswa. Itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan untuk selanjutnya di sini Permendikbud yang sama ini juga menyampaikan bahwa diskusi kelompok, simulasi pembelajaran kolaboratif, studi kasus dan sebagainya ini menjadi metode. Jadi apa yang disarankan atau yang direkomendasikan oleh Kementerian dan Pendidikan Tinggi. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agung kaitannya dengan bagaimana untuk pelaksanaan di dalam proses pembelajarannya. Jadi ini kurang lebih mungkin di sini kita bisa menerapkan, walaupun mungkin tadi bebannya adalah 50 atau 2 kali 50 menit atau misalnya 2 SKS. Jadi di sini di dalam kelas atau mungkin di sini kita bisa melihat bahwa ini kelasnya ini adalah kelas yang daring misalnya Bapak Ibu, daring. Tapi di sini untuk kelas daringnya ini juga mungkin tadi karena ada pembatasan, jadi pembatasan itu bukan, ya mungkin pas kebetulan kalau di dalam Zoom itu 40 menit Bapak Ibu, tapi sebenarnya kalau menurut hasil riset itu idealnya itu kalau kita tatap muka seperti ini, mungkin Bapak Ibu juga ini sejak jam 1 ini sudah online terus, mungkin juga ada faktor kelelahan, kemudian ada jenuh dan sebagainya, itu juga yaitu pertimbangan itu. Dan dari hasil riset itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit itu yang ideal untuk tatap muka secara tatap maya Bapak Ibu. Jadi 5 menit berikutnya dan seterusnya itu mulai berkurang konsentrasinya dan seterusnya, sehingga di situ disarankan untuk pembelajaran itu dilaksanakan dalam waktu 10 atau 15 menit dan kita berikan waktu 40 menit. Tapi berdasarkan kesepakatan silahkan mungkin bisa Bapak Ibu bisa kesepakatan dengan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi di sini ini untuk sinkronos dan Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan asinkronos. Jadi sinkronos misalnya dengan Zoom atau dengan Google Meet atau dengan Microsoft Teams atau yang lainnya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan asinkronos, mungkin Bapak Ibu menyampaikan dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk teks, atau bisa berdiskusi dengan forum-forum diskusi yang ada di Elena atau dengan aplikasi yang lainnya. Nanti akan kita bahas lebih teknis Bapak Ibu. Nah, di sebelum pembelajaran ini mungkin tadi juga ada kita meminta mahasiswa untuk melakukan review dari jurnal apa yang sudah kita tulis dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa meminta mahasiswa untuk mempelajari referensi-referensi dan sebagainya, atau mungkin ada penugasan-penugasan yang dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas. Dan kelas di sini adalah kelas daring. Kedengeran. Ya, mungkin. Oke, ya, jadi baik. Mohon maaf, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayo gitu. Oke, dan untuk selanjutnya setelah pembelajaran ini juga masih ada beberapa penugasan dan seterusnya. Penugasan-penugasan Bapak Ibu nanti di sini bisa memberikan setelah perkuliahan. Jadi di sini tetap 2 kali 50 menit atau sesuai dengan beban atau sesuai dengan bobotnya, kemudian nanti bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melihat kurang lebih bagaimana kalau kita menerjemahkan bentuk-bentuk pembelajaran, ada kegiatan proses belajar, kegiatan penugasan, dan kegiatan mandiri, dan seterusnya. Dan kita melihat dari fitur yang ada di LMS kita, Bapak Ibu. Jadi kemarin mungkin juga
banyak yang bertanya-tanya kenapa kok di sini fiturnya banyak dan kenapa kok tidak yang sederhana saja. Ini juga mungkin kita bisa sambil kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita, nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada kebutuhan kaitannya dengan presentasi mahasiswa, ya. Jadi presentasi mahasiswa di sini mungkin kita bisa melihat kira-kira nanti cocoknya itu dengan fitur apa yang ada di dalam Elena. Jadi kurang lebih mungkin di sini presentasinya melalui Zoom misalnya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan fitur URL di sini untuk link Zoom misalnya, gitu. Jadi seperti itu. Atau mungkin di sini ada diskusi kelompok dan debat Bapak Ibu, metode pembelajarannya, dan kita bisa melihat bahwa di sini di dalam Elena juga ada forum diskusi. Nah, forum, dan di dalam forum di sini juga bisa forum untuk grup, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bahas forum untuk yang bisa dilaksanakan grup atau kelas. Jadi situ. Jadi nanti kita lihat bersama-sama. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada penugasan terstruktur, pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi di sini ada proyek-proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi di sini juga bisa kita berikan, mungkin ada referensi-referensi kita berikan dalam folder, kemudian mahasiswa diminta untuk menyelesaikan dan mengunggah ke dalam sebuah assignment misalnya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada kelompok kerja dan diskusi, itu juga bisa difasilitasi dengan forum dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memetakan kira-kira apa yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agung di dalam RPS, kira-kira kebutuhannya apa, dan kita sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di LMS kita. Kalau belum ada di dalam LMS di sini, mungkin bisa kita tambahkan aplikasi-aplikasi pendukung, Bapak Ibu. Dan di sini mungkin di sini ada Zoom, mungkin Bapak Ibu di tempat saya tidak ada, mungkin ini masih dalam proses pengembangan, sehingga nanti ketika diklik di sini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan link Zoom dan sebagainya. Jadi ini bertahap berkembang, nanti ada menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk menerjemahkan metode pembelajaran dan contoh penugasannya apa, dan kita masukkan ke dalam learning management system kita, Bapak Ibu. Kemudian ini juga sama tadi katanya dengan case method dan case method dan team based project, Bapak Ibu. Jadi project yang dikerjakan secara tim mungkin, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini mahasiswa berperan sebagai protagonis memecahkan sebuah kasus. Ini jadi mahasiswa diberikan sebuah kasus, mungkin kita bisa kita lontarkan ke dalam sebuah forum, atau mungkin bisa disampaikan dalam bentuk resource yang dalam bentuk file, misalnya kita berikan sebuah file, atau mungkin diberikan dalam sebuah video, misalnya video di YouTube ada sebuah kasus. Jadi misalnya ada kasus, kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan pendapat secara mandiri, kemudian setelah itu mereka akan berdiskusi secara kelompok, dan secara kelompok mereka akan mempresentasikan mungkin melalui Zoom meeting misalnya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini 50% itu adalah bobot nilai akhir, Bapak Ibu. Jadi nilai akhirnya 50% dilaksanakan atau diberikan berdasarkan kualitas partisipasi diskusi, Bapak Ibu. Jadi kualitas diskusi, kelas, case method, dan atau presentasi akhir dari project based learning-nya. Jadi itu, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 50% penilaiannya, Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi ciri di sini kriteria evaluasi akhir dari pembelajaran dengan case method dan jadi seperti itu. Jadi ini kurang lebih dari IQ 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif ini bagaimana kita masukkan ke dalam Elena, jadi itu. Atau mungkin di sini secara umum sebenarnya ke dalam ruang-ruang kelas digital atau kelas online, Bapak Ibu. Sebenarnya kita mungkin tidak sebatas pembelajaran daring sebenarnya, Bapak Ibu, tapi kita sudah mungkin bisa menerapkan lebih luas adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning, Bapak Ibu, karena kita juga harapannya juga mahasiswa tidak hanya beraktivitas secara online saja, tapi juga mereka juga beraktivitas secara fisik di rumah masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing. Sebagai contoh, misalnya kita memberikan tugas dan mereka akan beraktivitas di tempat tinggal mereka masing-masing, Bapak Ibu. Jadi setelah itu nanti bisa pelaporannya baru melalui ini, misalnya assignment ini, gitu ya. Tapi mereka beraktivitas secara manual, menggambar misalnya bagi teman-teman mahasiswa yang ada di FT misalnya, dan seterusnya, Bapak Ibu. Mohon izin Mas Adi, itu Mbak Dwi Rukmini itu di mute bisa enggak? Oke, mungkin Mbak Tia minta tolong ya, Mbak. Jadi ya dari tadi. Ini karena salah setting, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi hostnya itu hanya bisa satu dan bergantian. Ini tadi baru saya setting ubah untuk bisa jadi co-host, tapi sudah terlanjur
online untuk nyala nggih. Jadi ini hostnya hanya satu dan bergantian dengan Mbak Tia. Mbak Tia mungkin bisa minta bantuan untuk menonaktifkan. Baik, terima kasih Pak Nur Rahmat. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, jadi di sini kita mencoba untuk menerjemahkan gitu ya. Jadi secara teknis seperti apa, kasusnya seperti apa dan sebagainya, monggo. Jadi dari hasil apa mungkin tadi diskusi dengan Pak Saiful dan Pak Agung, kira-kira yang cocok misalnya mungkin ini sekaligus ini Pak Nur Rahmat misalnya di bidangnya Pak Nur Rahmat, kasus yang cocok untuk diunggah ke dalam forum yang bisa pecahkan untuk mahasiswa itu seperti apa, saya kira menarik ya. Jadi seperti itu. Jadi kasus melempar pisau misalnya itu nanti bisa dan misalnya gitu. Jadi atau mungkin project untuk ini kolaborasi dengan mahasiswa matematika misalnya melempar pisau misalnya. Jadi ini project yang bisa dikerjakan mungkin berkolaborasi dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya sehingga nanti Bapak Ibu juga nanti bisa menuangkan ke dalam Elena berdasarkan apa yang sudah ditulis di RPS. Mungkin tadi Bapak Ibu juga mengikuti tadi yang disampaikan Pak Agung, RPS-nya seperti apa, dan ini juga bisa fleksibel nih Bapak Ibu. Kalau kemarin itu mungkin default-nya adalah kelas default-nya adalah pertemuan 1 sampai 16. Tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak harus pertemuan 1 sampai 16. Jadi nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16. Tapi ini bisa disesuaikan dengan misalnya ini berbasis pada CPMK-nya misalnya. Jadi CPMK pertama apa? Berarti nanti di sini dibuat menjadi satu blok nih Bapak Ibu. Satu blok ini nanti walaupun 1 atau 2 kali pertemuan bisa dibuat menjadi satu blok, ini adalah satu CPMK yang bisa ditempuh menjadi dalam 2 kali pertemuan misalnya. Jadi atau 2 minggu misalnya. Jadi tidak harus setiap satu blok ini dipakai untuk satu pertemuan, itu tidak harus seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi bisa walaupun mungkin default-nya langsung muncul di situ pertemuan 1 sampai 16 dan seterusnya. Tapi kita bisa berbasis pada CPMK atau mungkin berbasis pada topiknya. Jadi misalnya atau topik atau mungkin bisa dengan pertemuan. Pertemuan. Jadi seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu menyesuaikan, dan ini juga Bapak Ibu bisa menyampaikan rencana pembelajaran RPS-nya, dan referensi-referensi bisa dituangkan di atas, sumber-sumber berdasarkan dari tadi di RPS tertulis apa, jadi referensinya bisa dituliskan di-upload di sini dalam folder nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau mungkin tadi, terus kalau membuat grup bagaimana, ini Bapak Ibu kalau nanti akan membuat, karena tadi sudah disampaikan Pak Saiful, ada kelompok-kelompok kecil berdiskusi dan sebagainya, cara membuat grupnya bagaimana, mungkin nanti kita bisa mendiskusikan secara teknis, tapi setidaknya ini sebagai gambaran umum, Bapak Ibu bisa masuk di course management, diklik, nanti akan muncul ini ya Bapak Ibu, tampilnya course management, di sini ada activities, kemudian ada question bank, ada course, dan ada student, dan di sini Bapak Ibu ada grup. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik grup dan nanti akan masuk di sini ya Bapak Ibu. Jadi grup nanti bisa otomatis create grup atau auto create grup. Kalau Bapak Ibu tidak ingin repot, ada 40 mahasiswa akan dibuat kelompok, satu kelompok 5 orang, Bapak Ibu tidak perlu memilih mahasiswanya siapa-siapa saja, tapi sudah langsung auto group, membernya ada 5 orang, gitu ya. Jadi 5 mahasiswa misalnya. Jadi nanti kalau 40 mahasiswa, masing-masing menjadi 1 kelompok 5 dan seterusnya, nanti secara otomatis nanti akan terbentuk sendiri. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya pertimbangan, oh ini harusnya si A grupnya dengan B, C, dan seterusnya, itu nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan secara manual. Ini nggih Bapak Ibu, nanti monggo Bapak Ibu bisa mencoba-coba. Jadi ini karena kalau waktunya singkat seperti ini, kita tidak bisa banyak praktek langsung, tapi saya kira Bapak Ibu juga sudah familiar dengan Elena nggih Bapak Ibu. Jadi saya kira juga sudah tidak masalah, karena kemarin juga hasil pengumpulan data dari kami sudah 96, kurang lebih 96% mata kuliah rombel menggunakan Elena nih Bapak Ibu. Dan saya cek itu juga, kami cek itu juga interaksi sudah sangat ramai. Jadi mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa berdiskusi di situ juga sudah ramai nih Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya misalnya di sini juga
gini guys. Jadi ini blok yang kedua ini misalnya tadi yang saya berikan ini adalah misalnya ini berbasis pada apa CPMK-nya ya. Jadi berbasis pada ini. Dan untuk topik yang kedua di sini temanya tentang 6 dimension misalnya. Ya. Jadi kemudian di sini kita berikan gambaran secara umum bahwa di sini ada 6 dimensi dari matematika misalnya. Nah, kemudian di sini kita bagi menjadi 5 kelompok dan dari masing-masing kelompok itu nanti di sini akan ada grup diskusi grup. Jadi setiap anggota kelompok hanya bisa masuk di grupnya sendiri. Jadi nanti di forum ini grup A ya nanti hanya berdiskusi dengan grup A, grup B dengan grup B sendiri anggotanya dan seterusnya, tapi kita sebagai dosen bisa masuk dan bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi seolah-olah kalau di dalam kelas ada kelompok-kelompok di kelas itu, kita bisa keliling ke grup-grup dan kita memberikan masukan, kita memberikan pancingan, kita memberikan feedback dan sebagainya. Setelah mereka berdiskusi secara kelompok, kemudian untuk selanjutnya mereka akan mempresentasikan di kelompok grup yang kelas. Jadi di sini semua bisa melihat, jadi itu. Dan kita juga bisa fleksibel, nih Bapak Ibu. Presentasi kelompok nanti bisa dipresentasikan dalam bentuk video atau bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk apapun sesuai dengan kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa juga kadang ini ya termotivasi untuk berlomba-lomba untuk menampilkan kreativitas mereka. Jadi saya senang ketika mahasiswa itu walaupun tidak disuruh menggunakan apa dan sebagainya, mereka secara otomatis mereka tertarik untuk termotivasi untuk menampilkan berkompetisi dengan kelompok yang lainnya, jadi itu. Dan ini terjadi ada diskusi dan sebagainya, dan kita kalau diperlukan mungkin kita bisa melakukan virtual meeting, gitu ya. Jadi mungkin ya sekitar 30 menit untuk memberikan feedback, meluruskan apa yang sudah diskusikan di sini dan sebagainya. Karena di atas juga belum ada penyampaian materi, Bapak Ibu. Jadi kalau penyampaian materi bisa mungkin di awal atau mungkin bisa di akhir memberikan resume dari keseluruhan misalnya. Setelah itu kita, kalau terbatas dengan waktunya, mungkin question and answer-nya bisa kita berikan secara tertulis. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini, kemudian ini juga kita seperti tadi juga Bapak Ibu mungkin bisa kita berikan saran kepada mahasiswa. Mungkin tadi Pak Agung juga menyampaikan, mungkin jurnal-jurnal kita bisa tulis di RPS, kemudian kita juga bisa memanfaatkan dalam proses pembelajaran, kita berikan paper-paper kita misalnya, kemudian kita minta mahasiswa untuk membaca, dan bisa jadi mungkin ada kasus-kasus di sini dan kita bisa menjadikan bahan kajian di sini, kasus kita berikan di sana. Jadi kita bisa memberikan kasus-kasus yang berdasarkan beberapa dan kemudian mahasiswa bisa mendiskusikan dan kita bisa melakukan aktivitas dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini kemudian untuk yang selanjutnya kita juga tadi kalau misalnya kita mengadakan Zoom meeting, gitu ya. Ada kalanya Zoom meeting itu mahasiswa itu ada kendala, Bapak Ibu, tidak bisa connect internet atau mungkin ada gangguan atau bahkan mungkin Pak ini ada acara dan sebagainya itu kan kadang ada saja ya. Jadi mahasiswa juga kita bisa memahami. Jadi kita juga bisa memfasilitasi mahasiswa yang tidak bisa ikut Zoom, kita rekam seperti hari ini Bapak Ibu, barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin tidak sempat bergabung pada kesempatan kali ini, nanti bisa insya Allah nanti rekaman bisa kita unggah dan nanti bisa dipelajari lagi, bisa didengarkan lagi ya Bapak Ibu. Ini juga sama, ini hasil rekaman ketika pertemuan bagi mahasiswa yang tidak ikut hadir pada saat Zoom meeting ini. Jadi kita berikan kesempatan untuk menyimak videonya. Ada juga kemarin pengalaman juga ada mahasiswa yang Zoom tidak bisa ikut, rekaman juga merasa keberatan untuk mengakses, akhirnya juga ada bahan catatan seperti ini kan coret-coretan ini, kemudian diunggah dalam bentuk PDF dan mahasiswa bisa mempelajari. Walaupun mungkin ya terbatas, tapi di sini ada fitur question and answer dengan menggunakan forum di Elena, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jadi ini bisa kita optimalkan sehingga tidak sampai 3 jam misalnya untuk meeting. Ya tidak ada salahnya ya Bapak Ibu, tapi juga perlu kita pertimbangkan. Kebetulan kemarin juga melakukan survei ya Bapak Ibu, jadi mahasiswa juga merasa capek ya Bapak Ibu, capek ketika pagi jam 7 sudah Zoom 3 SKS sampai jam 9 misalnya atau setengah 10, nanti jam 10 ada kuliah lagi sampai jam 12, dan 12 nanti jam 1 ada kuliah lagi sampai jam setengah 4 dan sebagainya. Ya bagi mungkin dosen misalnya
kuliahnya 1 kali dalam 1 hari misalnya, walaupun kita juga mungkin kuliah juga sampai 3 atau 4 kali dalam 1 hari, mahasiswa juga sama nggih Bapak Ibu. Jadi ini kita fleksibel menyesuaikan dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Jadi ini kemudian untuk yang selanjutnya ini mungkin ya mohon maaf diabaikan untuk kesalahan-kesalahan grammar atau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu karena saya bukan dosen bahasa Inggris, jadi tapi saya mencoba untuk ya di sini karena apa ini ikut bahasa Inggris. Jadi ini kita bisa memberikan suatu topik permasalahan. Jadi di sini ada suatu hal kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan respon, feedback dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi ini kemudian kita juga bisa berikan apa rekaman video, jadi tidak harus kita selalu Zoom meeting secara sinkronos, tapi kita juga bisa menggunakan rekaman kita unggah. Durasi mungkin 10 atau 15 menit kita unggah dan kita berikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan question and answer nih Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa jadi dari suatu kasus ini permasalahan, kemudian dari permasalahan ini ada diskusi-diskusi, kemudian kita berikan respon secara visual dalam bentuk video kemudian ditanyakan. Jadi itu. Jadi dan kita juga bisa seperti ini juga sama hari ini pertemuan kita adakan jam 1 sampai jam 3 nggih Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau pertemuan rapat-rapat juga kalau bisa kalau mungkin bisa diusulkan ini rapat jam 1 sampai jam 2 seperti itu nggih masalahnya nggih Bapak Ibu, sehingga kita juga bisa mengatur waktu. Jadi di sini misalnya kuliah jam 8 sampai jam 8.40 misalnya. Jadi mahasiswa pun juga bisa mengatur waktu mereka sendiri-sendiri. Jadi kadang kan kalau jam 8 sampai dengan selesainya kapan itu kan juga kita mau mengatur waktu yang lainnya juga akan mengalami kesulitan nggih Bapak Ibu. Jadi ini juga sama harapannya ini sesi ini juga jam 1 sampai jam 3 sehingga harapannya nanti jam 3 Bapak Ibu juga mungkin ada aktivitas yang lain bisa menyesuaikan gitu Bapak Ibu. Jadi itu ini kemudian ini dan selanjutnya dan ini ada proyek di akhir itu ada proyek yang dikerjakan. Jadi misalnya di sini kita berikan suatu permasalahan-permasalahan dan diberikan suatu penugasan, kita berikan proyek dan proyeknya ini nanti dipresentasikan dalam bentuk video dan kemudian mereka akan mengunggah dalam sebuah ya ini hasil penelitian kami juga sehingga bisa link antara apa yang kita teliti dengan apa yang kita ajarkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini proyeknya diunggah dalam portal yang sudah disiapkan melalui hasil penelitian. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini case method dan team based project bisa dilaksanakan masing-masing atau bisa juga digabungkan. Jadi ada kasus kemudian ada di akhir dengan ada sebuah proyek yang diunggah misalnya. Jadi itu dan prosesnya juga nanti bertahap itu nanti kita bisa melihat prosesnya, kita berikan penilaian-penilaian sehingga harapannya 50% itu juga berdasar dari apa yang mungkin proses-proses tadi itu juga bisa kita mulai nilai. Jadi tidak perlu menunggu mid semester sampai ujian akhir, tapi kita juga sudah bisa melakukan proses-proses penilaian di sini. Masuk ini kita juga bisa aktif dalam diskusi, misalnya kita berikan apresiasi kepada mahasiswa dan berikan pancingan. Ini juga mungkin yang memang lebih banyak dominan adalah aktivitas dari mahasiswa karena student based learning, student centered learning, tapi kita juga perlu ada pancingan-pancingan. Misalnya kita tidak perlu menjawab, tapi kita perlu memberikan ini pancingan. Misalnya tadi menjawab rumah gadang. Nah, rumah gadang itu filosofinya apa? Kok bentuknya seperti itu misalnya. Jadi ini kemudian mereka akan memberikan respon lagi dan seterusnya. Itu akan terjadi diskusi yang interaktif jadi itu. Dan ini juga misalnya di sini dan ketika ada pertanyaan juga tidak harus dosennya yang memberikan jawaban walaupun tetap kehadiran dosen juga penting. Tapi di sini juga mahasiswa lain juga bisa memberikan respon dan kita bisa memberikan suatu penguatan atau mungkin meluruskan jika ada yang salah. Ini contoh dari apa yang tadi sudah kita bahas tentang grup-grup. Jadi masing-masing kelompok bisa kita lihat nih Bapak Ibu. Jadi kelompok M ternyata ini aktivitasnya hanya diskusi 3 kali dan ini kelompok I yaitu nanti bisa kita berikan umpan balik nanti di pertemuan berikutnya kita ini loh kelompokmu hanya 16 kali sampai 16 kamu baru 2 kan misalnya. Jadi ini kan nanti bisa memberikan semangat untuk mahasiswa yang lain untuk dalam berdiskusi bisa lebih lebih aktif dan kita bisa masuk ke kelompok-kelompok ini dan bisa memberikan feedback dan umpan balik. Jadi itu Bapak Ibu. Ini contoh apa yang ada di dalam grup diskusi. Misalnya ada mahasiswa memberikan pendapatnya lebih dahulu, kemudian memancing mahasiswa yang lain untuk memberikan pendapatnya. Kemudian ini
ada pro dan kontra di dalamnya. Jadi kan kita berikan kasus dan mahasiswa punya pendapat yang berbeda-beda, kita berikan proses penilaian di sini, Bapak Ibu. Jadi ini penilaian-penilaian kita berdasarkan bobotnya, walaupun bertanya itu juga tentunya bertanya yang bagus itu juga menunjukkan bahwa mahasiswa itu menguasai. Jadi ini kita bisa berikan penilaian prosesnya sejak proses mereka memecahkan kasus atau menyelesaikan sebuah proyek bersama kelompoknya. Ini juga sama, kurang lebih seperti tadi. Dan terakhir nanti di sini ada mungkin salah satu anggotanya akan memberikan rangkuman yang nantinya akan dipresentasikan di kelompok di kelas, nih Bapak Ibu. Presentasinya bisa dalam bentuk gambar saja mungkin sesuai dengan kondisi, atau mungkin dalam bentuk video presentasi, atau dalam bentuk slide PowerPoint misalnya, dan seterusnya. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, nih Bapak Ibu. Dan kita juga bisa memberikan sebuah penguatan atau mungkin meluruskan dan sebagainya di akhir, dan kita bisa memberikan, kalau tadi ada kasus yang kita berikan, dan tentu saja kita juga memberikan sebuah salah satu alternatif solusi yang bisa kita tawarkan, Bapak Ibu. Dan ini juga kemarin sudah ketika pelatihan pekerti kemarin juga kita coba untuk kita terapkan, Bapak Ibu yang ikut pekerti kemarin luar biasa di sini diskusinya. Ada yang ini Pak Ahmad nih, saya rujuk dari ekonomi ini, mempresentasikan dalam bentuk video, jadi dalam bentuk audio, ya, jadi rekaman kemudian presentasi, dan ini grup C. Kemudian ada yang dalam bentuk slide PowerPoint, ada dalam bentuk video, dan ada yang memberikan respon dan sebagainya, kita berikan penilaian. Dan ini ada juga yang mempresentasikan dalam bentuk teks tertulis ini. Jadi luar biasa kemarin Bapak Ibu teman-teman yang ikut pekerti berdiskusi secara aktif, dan juga bisa presentasi secara live dengan Zoom meeting misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan yang saya berikan untuk contoh ini waktu kemarin saat pekerti, jadi sudah belajar tentang model pembelajaran inovatif tapi sekaligus mempraktekkannya. Jadi ini beberapa variasi untuk mempresentasikan, dan kita kalau sudah punya beberapa bahan-bahan yang ada di YouTube misalnya Bapak Ibu, kita bisa pada saat diskusi kita tidak perlu menjelaskan lagi, tapi kita bisa langsung copy ini. Saya pernah bicara tentang ini di link ini, silakan bisa disimak dan sebagainya. Itu juga saya kira juga menarik tentang sehingga mahasiswa juga bisa ikut mempelajari. Kita kadang diminta untuk bicara di suatu tempat di luar kampus, tapi mahasiswa juga perlu tahu juga apa yang kita sampaikan di luar juga. Gitu. Ini proyek Bapak Ibu, bisa juga ini untuk proyek kita minta mahasiswa untuk ini, biasanya kalau di lab itu alat-alat bahan-bahan sudah tersedia. Ini ada mungkin di sini juga Bu Isti tadi rawuh di lab itu. Ini saya juga meneruskan yang di kembangan Bu Isti. Ini juga mahasiswa biasanya lab itu alat-alat bahan-bahan itu tersedia, tapi ketika mereka belajar dari rumah, mereka dengan keterbatasan bahan mereka bisa membuat proyek. Jadi di awal perkuliahan kita informasikan bahwa proyek kita adalah membuat media pembelajaran low cost mathematics education media. Jadi mereka mengumpulkan bahan-bahan yang ada dan untuk mengembangkan media, dan kemudian mereka mempresentasikan di kelasnya, dan biasanya ini dipresentasikan dan adakan pameran, tapi kita adakan dalam bentuk video dan kita kumpulkan dalam sebuah channel YouTube. Jadi mereka mahasiswa di satu rombel punya channel-channel YouTube yang mungkin juga lumayan. Jadi mereka juga berburu subscriber dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini beberapa hal, dan ini juga beberapa juga mencoba kita kaitkan dengan apa yang sudah kita teliti bersama Bapak Ibu. Jadi ini hasil penelitian di tahun 2018 sampai 2019, kemudian mahasiswa di tempat tinggal masing-masing ini kita lihat ternyata persebarannya juga lumayan Bapak Ibu dari sini, tapi bukan hanya mahasiswa saja, tapi ada juga guru-guru. Ini kita mencoba untuk mengumpulkan proyek-proyek mereka, jadi ini proyek-proyek yang ada di masing-masing tempat, dan mereka mengerjakan di masing-masing tempat dengan tim-tim mereka, dan mengumpulkan ke dalam sebuah portal, dan mereka bisa mempresentasikan proyek-proyek ini, dan ini dihasilkan, dan harapannya nanti ketika mereka praktek mengajar dan
berada di dunia kerja mereka bisa memanfaatkan apa yang sudah dikerjakan di sini. Jadi harapannya seperti itu bisa nyambung. Dan ini saya kira fitur yang lama, saya kira juga Bapak Ibu juga sudah menggunakan, ini kaitannya dengan quiz, tes dan sebagainya, juga bisa dalam bentuk grading. Mungkin tadi saya sekilas membaca komentar dari Pak Sunyoto Eko, terima kasih. Mungkin nanti akan saya sampaikan, ini kaitannya dengan teknis, kaitannya dengan ketika kita tugas tugas atau ujian diupload di Elena, kemudian kita biasanya membuka langsung PDF-nya, langsung kelihatan tulisannya. Sekarang harus mendownload dulu Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan teknisnya, karena kaitannya dengan storage dan sebagainya. Ini mudah-mudahan nanti ada support untuk infrastruktur sehingga nanti bisa kita sempurnakan Bapak Ibu. Tapi ini memang dari kami, dari tim yang mengembangkan, harapannya seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Sunyoto Eko, tapi dari teknis itu perlu support Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya dengan infrastruktur dan dukungan fasilitas Bapak Ibu. Jadi ini, tapi nanti tetap kami usahakan Pak Eko jadi itu. Ini grading seperti tadi juga harapannya tidak perlu mendownload, tapi kita bisa memberikan grading di sini. Dan Bapak Ibu, ini juga yang perlu kita perhatikan, di sini ada fitur activity completion. Bapak Ibu bisa melihat dalam satu pertemuan, misalnya ini kita bisa melihat siapa yang mungkin belum hadir. Kalau sudah dicentang biru ini berarti dia sudah melakukan aktivitas, walaupun aktivitasnya dilakukan dalam 1 minggu atau mungkin sesuai dengan kesepakatan kita mungkin 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau ada yang di sini masih kosong, oh ini berarti dia belum aktif di sini. Sesuai dengan monggo Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Kalau tidak mengikuti ini, apakah ini dianggap tidak hadir dalam pertemuan itu atau tidak? Tapi kalau ini question and answer kan saya kira tidak begitu wajib, jadi bisa lewat. Tapi kalau di sini video presentasi misalnya penjelasan, tapi kok masih kosong misalnya, ini ada yang kosong misalnya, kalau kosong ini berarti nanti dianggap tidak hadir, itu monggo Bapak Ibu bisa menentukan sehingga presensi dimulang itu bisa ditentukan berdasarkan keaktifan di sini Bapak Ibu. Jadi di sini di activity completion. Itu di sini tadi course management, dan ini ada activity completion. Dan kita mungkin ini sekilas saja, ini juga untuk bimbingan tesis, skripsi, disertasi juga Bapak Ibu mungkin yang harapannya mungkin di Elena juga tersedia tapi ini mungkin berbagi storage dan kapasitas, mungkin kita juga bisa memanfaatkan berbagai platform yang lainnya. Mungkin Microsoft Teams juga kita sudah berlangganan. Ini biasanya saya gunakan untuk bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi itu lewat Microsoft Teams, dan mereka bisa berdiskusi, dan bahkan ini sampai 73 kali diskusi, sampai ada topik tertentu diskusi sampai 73 kali, dan ketika mereka menulis di Microsoft Word, mereka juga bisa update. Saya sewaktu-waktu bisa mengecek apa yang sudah dia kerjakan, dan saya bisa memberikan respon sewaktu-waktu. Dia juga dengan menggunakan Slack, Bapak Ibu, ini kebetulan saya ikut dalam forum diskusi di sebuah laboratorium di Austria, saya menjadi grup riset di sana, jadi saya juga aktif di sini, dan ini memang saya tutup, jadi ini ada diskusi-diskusi yang kaitannya dengan riset dan proyek-proyek. Dia juga kita kaitkan dengan Zoom dan seterusnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekilas, dan mohon maaf kalau mungkin ini terlalu banyak atau mungkin terlalu umum, dan mungkin ada hal-hal teknis yang mungkin bisa kita diskusikan, dan harapannya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nih Bapak Ibu, dan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila mungkin ada yang kurang berkenan, dan sebentar ini saya akhiri dan saya kembalikan kepada Mbak Tia, barangkali mungkin ada pertanyaan dan ada diskusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.